terima kasih Anda masih bersama kami di Interupsi dan seperti tadi di segmen awal kita sudah mendapatkan gambaran seperti apa peta dari masing-masing jawara Pilkada DKI Jakarta. Kita akan melihat terlebih dahulu ada suara mengambang sebenarnya yang bisa diperebutkan 3 pasangan bakal calon dan bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta. Kita akan lihat dulu ini adalah survei yang dilakukan beberapa waktu yang lalu. Ini perolehan suara Pilpres 2024 di DKI Jakarta. Anda bisa lihat di sini. Suara Anies Baswedan dan pasangannya ketika itu Caimin 41,07%, Pak Prabowo dan Gibran 41,67 dan Ganjar Pranowo Mahfud MD 17,26. Antara Prabowo dengan Anies Baswedan ini hanya 30.000. Ya. Bedanya. Ini berarti suara Anies Baswedan itu sangat signifikan. Iya, dan sangat bisa diperebutkan. Dan dia game changer ya, bisa mengubah peta politik di DKI Jakarta. Saya ke Bang Ray Rangkuti. Ya. Bang Ray, Anda melihat dengan komposisi suara Anies Baswedan yang sangat tinggi, bahkan ketika sebelum pencalonan pilkada dan akhirnya gagal, Anies tetap urutan pertama. Kepada siapa nanti suara ini akan didistribusikan dari ketiga pasangan calon ini? Dalam salah satu survei yang lain kan soal siapa figur yang paling banyak memberi influencer terhadap pemilih di Jakarta menjelang pilkada ini, seingat saya itu Kompas yang surveinya ya. Disebutkan pertama kali itu tetap nama Pak Prabowo ya. Yang kedua Anies, yang ketiga Ahok, yang keempat baru Pak Jokowi gitu ya. Kalau lihat dari 2 komposisi ini sebetulnya agak berimbang nih. Berimbangnya adalah kan kalau Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kan kita sebut saya di satu kubu. Gitu. Sementara Anies dengan Ahok di satu segi yang lain meskipun belum tentu menyatu gitu ya. Nah kalau dilihat dari aspek ini setidaknya PDI menurut saya sudah diuntungkan oleh figurnya Ahok. Karena Ahok kemarin kan hadir bersertaan dengan Prabowo Anum. Karno. Nah yang menarik tantangannya Ridwan Kamil. Kalau konteksnya dengan figur ya. Kenapa gitu? Karena saat ini muncul sentimen yang sangat kuat ya alias negatif ya terhadap pemerintahannya Pak Jokowi gitu dan mekanisme yang berlangsung di DPR kemarin. Yang untungnya itu diselesaikan, tapi harus Anda ingat bahwa pimpinan sidang saat itu adalah Pak Dasko yang berasal dari Gerindra. Nah, jadi ada situasi yang muncul oleh karena itu pertanyaannya dengan background politik yang kayak begitu tuh, apakah misalnya daya tarik Pak Prabowo terhadap Ridwan Kamil itu masih akan sama dengan gambarnya atau tidak gitu. Nah, yang kedua tentu saja persis seperti pertanyaan Anda itu, kemana kira-kira suaranya Anies? Nah, kan kita belum tahu persis gitu. Yang pemilih Anies ini kan juga tidak mutlak semuanya sebetulnya Anies kan. Saya kira mungkin setengahnya atau bahkan mungkin lebih dari pemilih Anies itu adalah orang-orang PKS. Nah pertanyaannya adalah apakah orang PKS akan memilih pilihan PKS atau pilihannya Anies Baswedan gitu. Nah itu dia Bang Ray, kemana suara pemilih Anies yang PKS dan yang non PKS? Apakah akan kemudian beralih ke RK Suswono secara otomatis atau justru ke Pramono yang menarik dari PKS ini menurut saya adalah salah satu partai yang paling solid pemilihnya. Nah itu baik di Jakarta maupun di tempat yang lain gitu. Dan partai yang lain di luar itu adalah PDI Perjuangan. Jadi ada kecenderungan di warga PKS itu kemana partai berangkat mereka akan ikut. Meskipun mungkin ada penolakan dari awal. Pun juga begitu dengan PDI Perjuangan gitu. Nah oleh karena itu mungkin asumsi awal adalah pemilih Anies yang merupakan pemilihnya PKS akan ikut dengan PKS. Oleh karena itu, kalau ada tadi 2 juta sekian, kemungkinan besar setengahnya mungkin itu. Nah, kalau diehardernya Anies Baswedan yang non PKS itu kemana? Apa akan otomatis ke? Tidak otomatis, tapi kalau dibuat asumsi akan jauh lebih mudah mereka mungkin masuk ke pemilihnya non PKS dibandingkan dengan pemilihnya PKS. Akan ke Pramono Rano atau ke Dharma Kun? Ya itu saya tidak bisa memastikan. Saya mau mengatakan kelihatan kecenderungannya tidak akan memilih yang diusung oleh PKS, PKB dan Nasdem. Karena ini 3 partai yang meninggalkan Anies padahal sudah menjanjikan untuk dijadikan sebagai calon gubernur gitu. Oke, saya ke Bang Riza. Bang Riza dari amatan Gerindra dan kawan-kawan di Kemplas, apakah pemilih Pak Anies ini akan terdistribusi ke PKS atau seperti apa? Ya kalau mau jujur kan pemilih Anies ya hampir sama segmennya dengan pemilih PKS. Jadi kalau lihat figur yang ada, calonnya Bang RK, Bang Suswono, Bang Pramono dan Bang Rano Dharmakun, saya kira kecenderungannya semua bisa menebak. Kecenderungan suara Anies lebih besar
kepada RK Suswono. Apakah PKS di dalam koalisi Kimnas ini sudah menjamin suara kader tidak akan lari kemana-mana hanya untuk RK dan Suswono? Ya sangat jelas, tadi Bang Rey sudah menjelaskan. Sekalipun, maaf ya, Anies pun tampil sebagai calon, suara PKS tetap akan solid gitu ke RK Suswono, karena ada Suswono sebagai kader PKS yang tampil. Itu kelebihan PKS, kita tahu semua di beberapa daerah gitu. Nah, apalagi mohon maaf, Mas Anies nggak maju. Hampir bulat-bulat tuh pindah nanti tuh suara pendukung Mas Anies ke RK Suswono. Oke. Saya kira senyawanya lebih ketemu dibandingkan calon yang lain gitu. Ini pendapat saya. Saya kira Bang Rey lah yang mengurai, jangan saya. Saya ke Bang Ruhut. Saya kan tim sukses. Oh, Bang Ruhut katanya bulat-bulat akan masuk ke PKS suaranya Anies Baswedan. Anda sepakat Bang Ruhut? Atau apakah ada kiat-kiat yang untuk menariknya kan? Karena kita di DKI, kita hormati sahabat-sahabat suku Betawi. Apa yang dikatakan itu namanya usahe. Ya namanya usahe kita harus hormati. Karena tiga pasangan ini semua baik. Tapi istilah dari sana, kampungnya Donald Trump, the best. Why not the best? Kalau kami lihat tetap yang kami dukung. Karena Pramono Anung kita tahu siapa dia. Tapi untuk suara Mas Anies sendiri apa dari PDIP yang akan dilakukan untuk menggait suara dari masanya Anies Baswedan, Bang Ruhut? Apakah mungkin Anies akan bergabung ke tim sukses? Ya jujur saja, kan nggak enak kita bilang politik kan nggak pernah hitam putih. Tapi lihat gestur Anies atau apa kan ke kita. Itu fakta kok. Ya, apalagi hubungan dia yang sangat baik dengan Rano Karno. Dan Rano Karno siapa yang tidak tahu? Sidul anak Betawi. Ya, dan dia sudah membuat tim suksesnya semua orang Betawi. Jadi saya punya keyakinan, apalagi mengenai Jackmania. Jackmania itu jujur saja, kita nggak boleh lihat sebelah mata. Yang punya kartu anggota 300.000 lebih, simpatisannya lebih kurang 3 juta. Tapi Bang, PD Perjuangan kan sebenarnya punya kader organik yang ada di survei kedua tertinggi, Ahok. Kenapa tidak memajukan Ahok? Apa masih trauma dengan 2017? Bukan itu. Si Ahoknya ya kita bangga, dia negarawan, dia tahu itu, dia tidak mau ada gesekan. Kita hormati, kita bangga lihat Ahok. Tapi Ahok, dia jelas ujung tombak untuk Mas Pram dan Bang Rano Karno. Jadi nggak usah khawatir, tambah lagi nanti Anies. Jadi saya nggak mendahului yang maha kuasa, campur tangan Tuhan. Jadi PDIP akan menyatukan minyak dan air di satu gelas ya? Kami tidak mimpi bisa bermain di DKI lagi. Karena parliamentary threshold. Kita tahu untuk DPRD itu 20%. Kami masih kurang 5 DPRD lagi. Kami nggak bisa. Begitu juga PKS. Semua tidak ada yang bisa. Datang mujizat, campur tangan Tuhan. MK nomor 60, 70. Kami nggak main-main. Pemberian yang maha kuasa Tuhan, apa yang terjadi, jangankan mencalonkan gubernur. Wakil gubernur pun dari kader kami. Mas Pram dan Rano Karno. Baik, saya ke Ibu Siti Fadila. Ibu, kalau misalnya ini dua-duanya berebut suaranya Pak Anies Baswedan. Kalau Dharma Pongrekon yakin apakah justru akan lari ke Dharma Pongrekon yang tidak pernah kalau ngomong partai, kita di luar partai, kita independen. Dan peluang saya adalah orang-orang yang tidak berpartai. Saya yakin orang-orang yang tidak berpartai itu cukup banyak. Kemarin dibuktikan ketika DPR akan menolak keputusan MK, maka rakyat yang datang ke DPR seperti itu sampai itunya roboh, pagernya roboh. Itu kekuatan orang-orang yang non partai. Yang memang kalau dalam survei-survei itu kan dari dulu ya memang begitu. Tapi mudah-mudahan nanti kita lihat ke depannya. Kita menjual ide, kita menjual suatu program, kita menjual suatu cita-cita. Jadi sangat berbeda dengan partai-partai. Dan menurut saya sejak tanggal 20 Agustus kemarin dengan MK, keputusan MK itu, mindset rakyat Jakarta terutama sudah agak berubah dengan partai. Kepercayaan terhadap partai juga dipertanyakan karena DPR waktu itu seperti itu dan kemudian orang-orang yang non partai
menolaknya. Padahal DPR itu kan tempatnya partai-partai itu. Oke, dengan tidak adanya orang-orang yang bisa dibilang sudah lama dibicarakan akan menjadi calon gubernur DKI Jakarta, apakah kemudian akan memicu angka golput di Jakarta? Nanti kami akan kembali usai jeda.